mulai materi. Udah kelihatan ya? Oke, udah kelihatan ya, adik-adik? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita mau membahas tentang Arduino Uno. Teman-teman udah pada tahu belum Arduino Uno itu apa? Yang tadi udah kakak liatin tadi ya, Arduino Uno. Pasti di robotnya adik-adik semua ada ya, di robotnya adik-adik. Iya, ada. Nah, ini nih jenis-jenis Arduino Uno. Sebenarnya Arduino Uno itu ada dua jenis ya. Nah, adik-adik kemarin dapat yang mana nih? Dapat yang kanan atau yang kiri nih? Yang SMD apa yang DIP? Yang SMT. Dapatnya SMD ya. Ada adik-adik yang dapat ini DIP? Yang model yang kanan ada nggak yang dapat Arduino kayak gitu kemarin? Nggak ada ya? Berarti semuanya model SMD. Nah, bedanya apa sih sama yang DIP? Bedanya apa? Yang bedanya ini nih, kelihatan ya. Oh. Ups. Bentar, ini ada sedikit error ya. Pointernya mana? Nah, ini pointer. Nah, ini ya bedanya di sini ya, nih adik-adik. Di bagian ininya apa? AT Mega. Ini namanya adalah AT Mega ya, yang kotak besar ini. Jadi Arduino Uno itu di dalamnya ada AT Mega. Nah, kalau yang Arduino Uno yang DIP itu AT Meganya bentuknya besar gini ya. Ini bisa dicopot dan bisa dipasang. Contohnya kayak punya kakak nih, ntar kakak liatin dulu. Nih. Nah, mana sih kamera? Nah, ini. Kelihatan ya? Ininya besar ya, kotak Ya. AT Meganya. Nah, Ya, gitu. Kak. Mungkin yang adik-adik kemarin dapatnya yang ntar mana sih tadi? Ini ya SMD ya. SMD itu ininya kecil ya. AT Meganya kecil kan kayak gini kan. Nah, sebenarnya apa sih bedanya lagi? Sebenarnya sama saja fungsinya sama ya. Jadi mau dapat yang SMD atau dapat yang DIP itu fungsinya sama. Cuman kalau yang DIP dia lebih awet ya. Jadi kalau ada kerusakan itu bisa diganti yang kotak besarnya ini, AT Meganya ini bisa diganti. Kalau yang SMD kalau dia ada kerusakan dia nggak bisa diganti karena AT Meganya kecil banget. Nah, kayak punya teman-teman ya, SMD. Nah, jadi apa sih Arduino Uno itu ya? Apa tuh? Adik-adik tahu nggak? Jadi fungsinya apa fungsinya? Fungsinya ketika adik-adik pasang Arduino Uno ini ke robot, fungsinya itu seperti otak ya. Betul. Seperti apa tadi? Seperti otak. Kotak. Betul. Nah, jadi robot itu punya otak. Nah, kalau yang di robotnya adik-adik itu Ultra Robo atau EcoBot ya, itu otaknya adalah Arduino Uno ini. Arduino Uno yang biru ini. Nah, itu bisa dihubungkan dengan komputer kan kemarin. Nah, jadi kalau mau masukin apa pikiran-pikirannya ke robot ya kan dari program itu dimasukin ke Arduino Uno-nya ya kan. Kita masukin ke otaknya si robotnya tadi. Gitu ya. Pasti udah pada pasang semua kan ya ke robotnya ya, Arduino-nya ya. Pasti sudah ya. Oke.
Nah, terus Arduino itu adalah komputer mini ya. Jadi kalau kita lihat, jadi Arduino itu adalah microcontroller atau komputer mini. Adik-adik di rumah ada komputer nggak nih? Pasti ada ya untuk program ya, komputer atau laptop. Udah pernah lihat belum? Udah pernah kan? Nggak bisa nyala. Betul. Jadi di dalam eh, komputer itu ada namanya yang sebagai prosesornya ya, prosesor, memori, lalu pin input dan output. Nah, kalau kita lihat di Arduino ini, pinnya di mana sih? Pinnya itu yang ini, kaki-kaki ini ya. Ini namanya pin. Yang bolong-bolong ini, bentuknya kotak-kotak ini namanya pin. Kelihatan ya? Nah, yang kotak-kotak ini namanya pin. Kan ada angkanya ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini itu adalah pin. Lantas bedanya apa pin yang ini sama pin yang di sebelahnya? Nah, ini bedanya di pemasukannya ya. Ini ada yang pemasukan yang untuk tegangan, ada pemasukan untuk analog sama digital. Yang berisik unmute ya. Kalau nyanyi tuh matiin speakernya. Tadi siapa ya? Ya udah nggak apa-apa. Itu ya. Jadi ini namanya pin yang kotak-kotak ini. Terus ada namanya prosesornya. Prosesornya mana? Ini yang ATmega tadi ya, yang kotak kecil ini. Kalau di Arduino yang satunya, yang gede, nah ini prosesornya yang besar, yang prosesor tadi. Kalau di Arduino yang kayak gini, prosesornya yang ini. Kayak gitu ya. Nah, yang ini berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan Arduino-nya. Jadi kalau teman-teman mau memasukkan data-data berupa program ke dalam robot, itu nanti akan masuk melalui ini ya, lubang yang ini, yang metal ini, yang bentuknya kotak. Seperti itu. Nah, kayak gini, ini tadi bagian-bagian Arduino ya, yang kotak-kotaknya tadi, yang ada angkanya, ini namanya pin. Lalu yang tengah ini namanya prosesor. Prosesor untuk berpikir ya, berpikir. Lalu yang kotak yang ini, yang metal ini, untuk menghubungkan kabel ke komputer. Untuk data-data yang dari program masuk ke dalam robotnya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu enggak sebelum kita lanjutkan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Bagian-bagian, oke. Nah, ini namanya komputer. Pasti teman-teman tahu ya, komputer yang ini komputer Apple ya, yang canggih. Nah, di dalam komputer itu apa sih isinya? Teman-teman pernah ini nggak? Pernah bongkar nggak? Isi di dalam komputer. Isinya di dalam komputer itu namanya prosesor. Nah, kayak gini ya. Kayak yang gambar di kanan ini, yang ada tulisan Intel itu. Ada tulisannya Intel. Nah, itu namanya prosesor. Jadi, otaknya komputer itu apa? Otaknya komputer itu adalah prosesornya ini. Nah, prosesornya namanya Intel. Sama ya kalau di robot, otaknya robot apa sih? Otaknya robot itu Arduino ini. Nah, Arduino ini yang di dalamnya ada prosesornya, yang kecil ini ya. Ini namanya otak robot. Kalau komputer otaknya apa? Komputer otaknya
prosesor ya. Di dalam komputer itu ada prosesor kecil namanya kayak gini, kayak Intel. Nah, itu otaknya komputer. Jadi kalau komputer nggak ada prosesornya kayak gini, yang namanya Intel ini, komputer nggak akan pernah bisa menyala ya. Robot pun juga gitu. Kalau robotnya teman-teman nggak ada Arduino-nya, maka robotnya teman-teman nanti cuma jadi mainan biasa. Cuma sekedar nyala, tapi nggak bisa dikasih program. Kayak gitu ya. Oke, nah ini. Jadi Arduino-nya teman-teman itu, yang warnanya biru itu sebenarnya bisa menjadi otak segala macam robot ya. Contohnya ini kayak ada anak yang memasang Arduino ke mainan kereta-keretaan. Itu juga bisa. Jadi nanti mengendalikan keretanya pakai Arduino. Nah, kan karena Arduino tadi adalah otaknya ya. Misalkan nanti keretanya jadi bisa lebih canggih. Juga bisa bikin robot kayak gini yang pakai capit. Nah, ini misalkan teman-teman beli mainan ya kan. Terus mainannya teman-teman disambung pakai Arduino. Nanti mainannya teman-teman bisa jadi kayak robot gitu. Jadi Arduino itu nanti bisa memberikan otak ya. Jadi seperti otak ya, bisa memberikan pikiran-pikiran ke robotnya agar melakukan berbagai macam hal atau berbagai macam tugas. Kayak gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Kak, Ya, berarti silakan. kalau mainan mobil ada remote itu tuh berarti kayaknya ikutin perintah yang remote suruh itu. Ya, mobil remote ya. Hah? Jadi mobil remote itu di dalamnya itu ada penerima sinyal ya. Jadi kalau misalkan Ali Hasan ya beli mobil remote, jadi di remote itu kan nanti ada antenanya. Di mobil juga ada antenanya kan. Nah, jadi ketika Ali Hasan Ya. misalkan mencet mencet di remote itu maju. Nah, nanti di antenanya remote itu akan memberikan sinyal maju ke ke mainan remote-nya. Jadi itu yang dikirimkan adalah sinyal ya. Jadi misalkan Ali Hasan mencet sinyal Oh, maju, mencet mundur berarti ngirim sinyal mundur kayak gitu. Jadi ya, si mainan tadi membaca sinyalnya. Jadi ketika sudah membaca sinyalnya, si mainan tadi akan tahu ya kemana dia akan bergerak kayak gitu. Oke ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Nah, ini kemarin teman-teman udah coba program kan? Program Arduino. Ini salah satu contohnya ya. Misalkan set pin 9 itu tinggi. Jadi itu nanti artinya memberi atau meniadakan listrik pada pin nomor 9. Jadi kalau tinggi itu nanti memberikan listrik, kalau rendah itu meniadakan listrik. Jadi memberi listrik itu supaya misalkan kalau mau nyalain roda. Nah, roda itu supaya menyala kan dia harus ada listrik. Makanya di programnya itu kita pilih yang tinggi supaya si roda bisa muter. Kayak gitu. Terus kalau rodanya mau berhenti gimana? Nah, adalah kita ganti di rendah ya. Kita ganti rendah supaya supaya rodanya berhenti. Ini kok coret-coret ya? Ayo dihapus ayo. Kenapa? Kak, layarnya kenapa? Itu tadi ada yang iseng itu siapa Ali Hasan. Ayo jangan coret-coret ya.
Ali Hasan. Itu ya bedanya ya. Jadi tinggi itu memberikan listrik, kalau teman-teman pilih yang rendah, itu berarti listriknya nggak ngalir atau meniadakan listrik. Nah, terus nanti kalau misalkan teman-teman yang mungkin udah program sampai sensor, itu kan nanti ada sampai pin 0 sampai 255. Itu artinya apa? Itu adalah kekuatan listriknya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat kekuatan listriknya seperti apa. Kalau misalkan 255 berarti kekuatan listriknya besar. Kalau misalkan 50 kekuatan listriknya berarti tidak begitu besar ya. Kalau 0 berarti tidak ada listrik yang mengalir. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ini besok saja. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kakak mau coba liatin nih. Sampai sini ada pertanyaan? Masih bingung nggak sama ini, programnya ini? Tadi ada pertanyaan, oke. Oh, ini dari Nathan ya? Oi, siapa nih? Siapa yang bertanya? Nanti caranya, kayaknya kau nggak bisa masuk ini ke komputer. Gimana? Saya tidak bisa memasuki kabel USB-nya ke laptop. Kenapa ya? Ini siapa yang tanya nih? Azam? Azam bukan yang tanya? Iya, Azam. Oke, coba dinyalain dulu kameranya, Azam. Iya, Azam. Ini nggak bisa dinyalain. Iya, Azam. Nyambungin Arduino ke laptop. Kalau nyambunginnya kayak gini pakai kabel ya. Ini. Ya, digituin. Tapi pas dari cabut sambungin ke laptop nggak nyala, nggak ada kayak sambungan gitu. Tapi lampunya nyala nggak? Iya, kayak disconnect. Lampunya ini nyala nggak? Lampunya kayak gini. Ini di pencet tombol menghubungkannya. Hah? Lampunya nyala. Lampunya nyala, tapi nggak bisa nggak ada tombolnya. Tombol menghubungkan nggak bisa dipencet. Oh, tombol menghubungkan ya? Pas kursor mouse-nya ke sana jadi apa namanya? Jadi kayak tanda silang gitu merah-merah. Menghubungkan. Oke, sebentar. Ini jalan tuh baterainya terkurang. Oke, nanti coba kita cek ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sebelum kita jawab satu-satu. Apa nih? Cara mengetahui kalau misalnya pin 1 kegunaannya gimana caranya, Kak? Kegunaannya? Oh ya, oke. Jadi gini ya. Ini ya kelihatan gelap ya. Misalkan nih kakak ada pin ya. Pinnya kan ada macam-macam nih. 1-13. Nah, fungsinya apa aja itu nanti kalau misalkan kita program. Misalkan nih kita program ya. Laptopnya agak error di sini. Settingnya kok beda ya warna cek. Oke, tak jawabnya. Kalau mati emang gampang. Share screen. Nah, ini ya. Tadi yang tanya siapa tadi? Nah, jadi gini, kalau pin itu misalkan kita pindah ini ya. Ini agak nge-lag ya. Bukan. Nah, ini kan kita bisa ganti-ganti nih. Siapa tadi sih
yang bertanya tadi. Misalkan kita Iya, Kak. ini ya. Nah, ini besar bisa nggak sih? Ini kelihatan nggak sih gambarnya? Kelihatan ya? Kecil ya? Kelihatan. Nah, ini kan ini angka 9 ya. Pin 9. Jadi kan tadi di Arduino ada pin 1 sampai 13. Jadi ini bisa diganti nih pin 9. Ini bisa diganti pin 1 ya kan? Nanti bisa diganti pin 2 gitu. Nah, jadi nanti tergantung dari yang dimasukin ke kabel yang dimasukin ke angka-angka di pinnya ini. Masih kamera. Nah, jadi kan ini kan ada lubang-lubangnya. Ada lubang-lubangnya ya. Nah, nanti yang misalkan kalau mau memprogram kabel yang ada di pin 9 itu berarti tadi di programnya ditulis 9 gitu kan. Kalau misalkan yang mau diprogram yang kabel yang masuk di pin 1. Nah, nanti yang diganti di programnya pin 1 kayak gitu. Sudah ada bayangan belum? Tadi yang tanya tadi Jordan ya? Nah, nanti Jordan belum ada robotnya kan? Nanti kalau udah datang robotnya, nanti Jordan bakal tahu apa fungsi dari pin-pinnya angka-angka itu tadi. Oke. Kalau aplikasinya namanya apa, Kak? Aplikasinya namanya ini M-Block. Namanya M-Block ya. Nanti Kasih, kalau Kak. Oke, nanti kalau misalkan udah sampai di robotnya, nanti dikasih tahu cara downloadnya. Tadi yang nanya tadi Nathan ya, yang robot aku nggak bisa bergerak, hanya bisa bunyi. Oh ini nanti di ini ya, nanti Nathan ada WA kan nanti, Iya. nanti coba kalau kemarin itu kita video call. Jadi nanti kalau misalkan ada masalah di robotnya bisa video call. Atau nanti chat juga bisa. Nanti kita bantu ya, Nathan. Kapan, Kak? Nanti bisa chatnya kapan? Nah, Nathan nganunya kapan? Kosongnya kapan? Kalau kakak biasanya habis maghrib. Kak Dana ya biasanya itu yang bantu nanti. Itu habis maghrib atau habis isya? Oke. Oke, siap. Nanti janjian aja ya. Oke. Oke. Terus tadi yang tanya apa tadi yang tadi sebelumnya nanya apa sih? Azam ya? Azam tadi gimana Azam? Robot saya kabelnya tidak bisa dimasukin ke laptop. Udah dimasukin tapi nggak nyambung. Menghubungkannya itu ya? Lampu robotnya udah nyala. Iya, menghubungkan. Oh, oke. Coba tak share screen ya. Ini karena waktunya tinggal dikit lagi, tapi nggak apa-apa. Jam coba tunjuk. Oh. Berarti gini ya, ntar. Ini ya, menghubungkan ini ya maksudnya ya? Betul kan Azam? Iya, menghubungkan. Itu belum bisa berarti. Iya, betul. Nah, ini berarti nanti diklik dulu. Udah coba diklik belum? Udah kan? Udah ada coba. Nah, terus ini diklik juga ini yang kotak ini, dicentang. Udah coba dicentang tapi masih gitu. Terus diklik menghubungkan. Habis dicentang, Iya, diklik. tapi deh Nah, nanti ada tulisan. sebelum dicentang, pas udah dicentang jadi kayak gitu lagi. Bukan kayak gitu jadi tadi lagi. Oh, oke, oke. Gak tahu kok bisa gitu. Oke. Itu udah lama atau baru aja ya? Berarti baru ya? Kemarin-kemarin nggak kayak gitu?
Atau memang belum bisa? Agak putus-putus ya si Azam. Oke lah. Nanti kita bantu ya si Azam sama si Nathan. Nanti kakak sama Kak Dana nanti chat. Nanti akan menghubungi Nathan sama Azam. Oke. Kalau si Azam itu kemungkinan kabelnya itu rusak sih kemungkinan. Oke, Kak. Kalau Azam kabelnya rusak. Nah kalau si Nathan ya itu nanti nggak tahu ya itu masalahnya di mana, nanti video call. Kayak gitu. Oke. Bisa difinisin? Oke, masih ada yang mau tanyakan nggak? Kalau nggak ada sih, Nggak ada kayaknya. paling seperti itu ya. Jadi materi kita tadi adalah tentang otak robot. Nah, Arduino. Otak Anda. Arduino ini adalah otaknya si robot. Nah, jadi kalau teman-teman pelajarin Arduino ini, tadi ada pin ya, ada banyak pin di sini Arduino Uno. Ada pin, lalu ada prosesornya ya kan, sama ada sambungan ke komputernya. Jadi sama kayak komputer ya, ini kayak komputer mini. Kalau dalam komputer itu untuk sebagai otaknya adalah prosesornya. Nah, jadi Arduino ini prosesornya adalah ini yang di kotak tadi ya, kotak yang besar tadi itu namanya prosesor. Itu. Ya, tadi ada pertanyaan, siapa yang tanya tadi? Saya. Siapa itu? Namanya siapa namanya? Jordan. Jordan, oh Jordan lagi. Oke, gimana? Kalau pakai HP bisa nggak, Kak? Apanya yang pakai HP? Programnya atau apa? Programnya. Programnya. Kalau pakai HP itu nggak bisa ya kabelnya, soalnya nyambungnya kan gini nih, Dek. Lihatin. Nah, kabelnya kan kayak gini. Ini nyambungnya ke komputer. Nah, untuk nyambungin ke HP-nya, karena sambungan ke HP-nya nggak ada ya, yang sambungan kayak gini, kabel ke Arduino-nya. Jadi, sementara bisanya pakai komputer untuk programnya. Itu ya. Kalau misalnya ada colokannya bisa, Kak? Berarti Kak, berarti bisa diinstal, M-Block bisa diinstal di HP. M-Block bisa diinstal di HP. Cuman kalau Arduino-nya itu nggak terhubung sama HP, gitu kan? Arduino ini nggak terhubung sama HP. Jadi cuman M-Block-nya aja yang bisa nyambung ke HP, yang bisa diinstal di HP. Oke? Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Nah, oke. Jadi tadi adik-adik udah belajar tentang Arduino ya, otaknya robot. Nah, nanti ke depan kita akan belajar bagian-bagian robot yang lain. Nanti kita akan bedah lagi. Oh ya, besok kemungkinan kita akan eksperimen sedikit ya. Jadi yang robotnya tadi bisa disiapkan. Nanti kita coba program Arduino-nya untuk bisa menjadi lebih canggih atau menjalankan lampu ya, menyalakan lampu di Arduino-nya. Itu kemarin udah nyoba ya, mungkin ya yang beberapa ya. Beberapa adik-adik udah nyoba nyalain lampu di Arduino-nya kan. Nanti yang belum nyoba, nanti kita sedikit praktekan ya di pertemuan berikutnya. Zoom-nya jam berapa Kak? Ini kemungkinan Zoom-nya jam 4 ya. Kita minggu depan itu biasanya Zoom jam 4 kalau nggak hari Sabtu atau hari Jumat. Kayak gitu. Kemarin minggu lalu jam 7 ya, jam 7 malam ya. Ya bisa jam 7 malam, tapi biasanya kita kalau kemarin tuh cuman ini ya, sesekali ya jam 7 malam. Tapi biasanya jam 4 sore sih. Biasanya jam 4 sore.
Oke. Oke, makasih banyak ya adik-adik, teman-teman yang udah bergabung dan udah belajar bareng. Nanti kalau ada kesulitan, Nathan sama Azam nanti kakak akan hubungi. Sama. Oke, siap. Yuk, Baik, Kak. sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua. Adieu. Adios.